Indah purnama bersulam di kalbu, suara menggema yang lama membisu. Wahai Paling kita mundur ke belakang dulu ya, sekitar tahun 2020 pas awal-awal pandemi gitu. Di satu sisi aku udah melakukan beberapa riset tentang para pembuat film di tahun 1950-an gitu. Dan di tahun 2020 itu aku juga udah mulai fokus untuk ngomongin bagaimana sinema Indonesia itu kebentuk di tahun 1950. Karena jujur untuk generasiku gitu kan, milenial, apa-apa pengetahuan tentang sinema Indonesia di tahun itu cukup minim. Meskipun ada beberapa yang udah nulis gitu, tapi rata-rata ngomonginnya nasionalisme, jadi film dibaca dari perspektif nasionalisme gitu. Padahal aku penasaran, ada nggak sih hal-hal lain selain itu gitu. Aku ngelihat dokumen-dokumen gitu atau film-film lawas itu, kadang-kadang terbesit gitu, kok ini semuanya sutradara laki-laki semua, terus yang perempuan di mana gitu, kok nggak ada sama sekali filmnya Ratna. Aku tuh apa ya, kayak nulisin film-film klasik Indo tapi jengah juga gitu, kok nggak ada sosok Ratna dan lain, padahal beberapa tokoh yang udah aku teliti sebelumnya mention nama dia gitu. Kalau kita kayak ngeliatin literatur sejarah sinema Indonesia yang udah ada tuh, lebih sering kayak nge-highlight posisi perempuan itu sebagai bintang, sebagai aktris yang ada di depan layar. Tapi kita nggak pernah nge-trace kayak keberadaan perempuan yang ada di balik layar gitu. Penting sekali masyarakat untuk tahu siapa Ratna Asmara, jadi bukan cuma pembuat film, karena menurut saya sejarah film kita itu terlalu didominasi oleh figur-figur laki-laki. Sementara kalau kita hanya taunya atau membaca sejarah lewat figur laki-laki, menurut saya kurang lengkap nih ceritanya. Meskipun filmnya ada di Cinematheque Indonesia, tapi kenapa nggak dimasukin ke daftar digitisasi ataupun restorasi yang udah berlangsung sejak tahun 2010-an ya di Indonesia gitu. Waktu itu wacananya adalah kita mau ngangkat filmmaker perempuan di awal-awal sinema Indonesia. Nah, waktu itu tercetus 2 nama, ada Sophia Wede dan Ratna Asmara. Jadi mereka berdua yang ter-highlight sebagai sutradara perempuan pertama gitu. Dan emang di salah satu surat kabar tentang Sophia Wede itu ada tuh klaim kayak dia sutradara perempuan pertama, tapi kita kayak masa sih gitu, kayak mempertanyakan ulang. Dan hal yang menarik juga yang kita pelajarin di Liarsip, jadi segala macam artikel, surat kabar atau buku yang kita dapat itu kan selama ini kita kayak selalu menerima mentah-mentah ya. Oh ya udah, ini kebenaran tunggal nih, ini fakta. Tapi di situ tuh kita akhirnya belajar buat kayak berjarak. Jadi setiap kali kita nemuin surat kabar dan kita baca bareng artikel itu, kayak ngekritisin setiap statement-statement yang dibuat gitu sama si penulis dari artikelnya. Akhirnya kita coba mempertanyakan, apa iya Sophia Wede? Kayaknya ada deh sosok lain yang namanya tuh Ratna Asmara yang beberapa tahun lebih awal udah membuat film sebelum Sophia Wede gitu. Akhirnya kita ke Perpus Cinematheque, nyari-nyari artikel yang berhubungan sama Sophia Wede dan Ratna Asmara. Terus ketika kita nanya ke pustakawannya, pernah ada yang meriset tentang Ratna Asmara nggak? Atau segala macam artikel tentang Ratna Asmara, kita mau lihat dong. Ada nih sebenarnya scrapbook, dan yang menulis yang waktu itu concern buat meriset ini Umi Lestari gitu. Dan itu yang kita akhirnya highlight. Kira kita share tuh penemuan kita hari itu sama Mbak Lisa. Ternyata Mbak Lisa kenal sama Umi Lestari. Terus gimana kalau kita ajak aja? Dia udah melakukan penelitiannya udah lebih lama kan, jadi mungkin datanya lebih lengkap juga. Dan akhirnya di pertemuan selanjutnya, jadi ketika Mbak Lisa tuh pengen gue sama Evi itu mempresentasikan hasil dari riset kita di Cinematheque, ya udah kita langsung cerita gitu. Kita ketemu sosok yang sebenarnya juga udah riset, Umi Lestari, mungkin nggak ya kita ngelibatin dia di sini gitu. Dan disitulah akhirnya Mbak Umi tergabung di dalam pertemuan-pertemuan kelas Liarsip selanjutnya. Dari pertemuanku dengan Evi, Cucu, Lisa, Anis, dan email, dan teman-teman yang pernah masuk kelas Liarsip, itu akhirnya aku jadi makin kayak percaya diri gitu loh. Kayak yang sebelumnya kan aku
nggak pede ya. Dan Mbak Umi hampir give up gitu karena kayak udahlah ini kita tutup aja geng. Dia tuh udah kayak gitu waktu di salah satu pertemuan kita dikasih asip. Mbak Umi jangan, ayo deh kita harus ngakuin apa lagi untuk tetap ngelanjutin Ratna Asmara ini. Dan emang kita kan pengennya dia terangkat ya, publik emang ngenal dia akhirnya gitu. Ratna ini serba bisa, keahliannya banyak. Terus jalur karirnya itu bercabang-cabang gitu ya. Menyanyi, menari, belajar bikin film gitu ya, jadi sutradara. Tapi dari situ saja saya sudah bisa membayangkan gitu bahwa jalur karirnya dia itu nggak lurus. Ya udah, akhirnya kita mulai pelan-pelan di bulan November Desember kita mulai bikin proposal dan ya udah kita berangkat dari Ratna Asmara dulu. Di satu sisi aku sedih karena ternyata data-datanya dia nggak seperti filmnya Usmar, Djaduk, ataupun ya let's say yang terdekat di aku tuh Basuki Rasobowo sama Huyung gitu. Tapi di sisi lain aku kayak penasaran terus ya, kenapa sih Ratna Asmara nggak pernah ditulis, terus akhirnya penelitian ini berlanjut. Dan aku juga perlu mention ya beberapa peneliti lain gitu, misalnya kayak Chris Nassen atau Chris Westin yang udah mention ada kok sutradara perempuan di tahun 1950-an gitu. Cuman jujur tulisan peneliti-peneliti sebelumnya itu lebih general gitu. Sekali lagi belum ada penulisan biografi, padahal aneh juga gitu. Ratna kan dielulukan sebagai sutradara perempuan pertama. Kenapa data dia minim? Akhirnya aku beranjak untuk nyoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ratna lahir pada tahun 1913 di Sawah Lunto dengan nama Suratna. Usianya baru 15 tahun saat Kongres Perempuan pertama di Indonesia berlangsung pada 22 Desember 1928. Kemungkinan, Ratna membulatkan tekad untuk mendirikan sandiwara amatir bersama saudarinya Suhara. Di tahun 1930, saat berumur 17 tahun, Ratna menjadi tauke untuk Suhara Opera. Waktu mereka singgah di Gombong, Jawa Tengah, Ratna bertemu dengan Abisin Abbas atau Anjar Asmara. Kemudian, Ratna menyetujui untuk menggabungkan Suhara Opera dengan salah satu kelompok sandiwara modern terkenal di Hindia Belanda, yakni Dardanella. Pada tanggal 7 April 1931, Ratna dan Anjar resmi menikah. Setelah pernikahan ini, Ratna menggunakan nama Asmara sebagai nama panggungnya. Bersama dengan Dardanella, Ratna mengelilingi kawasan Asia mulai dari Singapura hingga India. Ia berperan sebagai aktris panggung dan juga penari dengan nama Dewi Ratna. Tahun 1936, produksi film Dr. Samsi berlangsung saat Dardanella berada di Kalkuta, India, bekerja sama dengan Radha Film Company. Ini adalah kali pertama Ratna menjadi aktris film. Sayangnya, Tur Dardanella mengalami krisis tepat setelah produksi film Dr. Samsi. Ratna dan Anjar pun pulang ke Jawa, lalu mendirikan sandiwara bolero bersama teman-teman jurnalis dan nasionalis. Tahun 1937, bolero singgah di Singapura. Dan Ratna terlibat dalam produksi film bulu milik Paramount Pictures, berperan sebagai gadis natif. Pada tahun 1940, Ratna dan Anjar bergabung dengan The New Java Industrial Film yang diproduseri oleh Teh Teng Chun. Anjar bertindak sebagai sutradara dan Ratna sebagai pemeran utama. Dalam kurun waktu 2 tahun, Ratna menjadi pemeran untuk film Kartina, Nusa Penida, Ratna Mutumanikam, lalu ia pun juga menjadi kru untuk film Putri Rimba. Jepang datang dan menutup rumah produksi milik Tionghoa Indonesia. Ratna dan Anjar kemudian mendirikan kelompok teater Cahaya Timur bersama para pemuda nasionalis seperti Basuki Rasobowo dan Kamajaya. Tahun 1948, Ratna kembali ke layar lebar sebagai pemeran utama dalam film Jauh di Mata yang diproduksi oleh South Pacific Film Corporation. September 1950 adalah bulan awal produksi film Sedap Malam. Film ini merupakan film pertama yang disutradarai oleh Ratna dan diproduksi oleh Persari.
film Sedap Malam rilis pada tanggal 14 Februari 1951. Pada tahun 1952, Ratna dan Anjar mendirikan Asmara Film. Tak berselang lama, kabar perpisahan Ratna dan Anjar berhembus saat pembuatan film kedua Ratna, yaitu Musim Bunga di Sela Bintana produksi Jakarta Film Company. Meski sudah berpisah dengan Anjar, Ratna masih mengangkat naskah sandiwara Dr. Samsi yang dibuat mantan suaminya ke dalam film. Ratna tidak hanya menyutradarai Dr. Samsi, tetapi juga berperan sebagai Sukaesih, tokoh utama dalam film tersebut. Pada tahun ini pula, Ratna kemungkinan besar menikah dengan Sultan Usman Karim atau kerap dipanggil Suska. Tahun 1953, Ratna mendirikan Ratna Film. Ia menyutradarai Nelayan yang diangkat dari kisah karangan Muchtar Lubis. Ratna membuat film pesanan dari Kementerian Penerangan yang berjudul Dewi dan Pemilihan Umum sebagai film yang digunakan untuk kepentingan pemilu pertama di Indonesia. Setelah produksi film ini, Ratna mendapatkan beasiswa untuk belajar film di Italia. Tahun 1955, Ratna bersama Suska berangkat ke India. Suska diangkat menjadi press attaché. Tidak ada kabar lagi mengenai Ratna, apakah ia masih aktif di depan ataupun di belakang kamera. Namun yang pasti ia turut aktif terlibat dalam acara diplomasi kenegaraan pada masa pemerintahan Soekarno. Pada tahun 1961, Suska kemudian diangkat menjadi duta besar untuk Burma yang sekarang dikenal dengan Myanmar. Ratna kemungkinan besar mengikuti Suska sebagai istri duta besar. Kemudian pada tahun 1964, Suska diangkat menjadi duta besar Indonesia untuk India. Tahun 1968, sepulang mereka dari penugasan di beberapa negara, aktivitas Ratna sudah tak terlacak lagi. Dan kemudian muncul berita tentang kematian Ratna pada tanggal 10 Agustus 1968 karena beliau sakit. Ini sih gue ngeliat kayak proses penjajahan sebenarnya, nge-explore kayak orang yang ada di hutan belantara, terus kayak nyari jalan gitu. Aduh ini jalannya kemana, itu kayak gitu sih sebenarnya proses untuk mencari jejak-jejak si Ibu Ratna ini ya. Sosok Ratna ini kita tahu banyak yang nggak kenal gitu kan, dibanding sama Semar Ismail misalnya. Padahal dia itu termasuk sutradara pertama, filmmaker perempuan yang terlupakan, yang orang nggak tahu gitu dia siapa. Padahal dia orang pertama, pionir gitu, perempuan kan. Ibu Ratna Asmara itu punya hak untuk diingat. Asmara terpendam